Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazla Natasha dengan NIM STE 202203027. Di sini akan mereview jurnal penelitian dari judul Pemanfaatan Teknologi Internet of Things untuk kendali lampu menggunakan Android. Dengan latar belakang masalah yang akan dibahas, yang pertama ada sistem kendali lampu manual yang kurang efektif dan juga efisien. Penggunaan teknologi Internet of Things dianggap sebagai solusi untuk mengendalikan perangkat listrik. Yang kedua, pengoperasian dari jarak jauh diperlukan untuk kenyamanan dan efisiensi energi. Pengembangan diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan, efisiensi energi, dan kenyamanan pengguna dalam mengelola perangkat listrik. Lalu yang ketiga, perlu pengembangan sistem yang cerdas, mudah diakses, dan terintegrasi, yang mampu menjadikan pengendalian lampu lebih modern, cerdas, dan mudah diakses. Lalu berikutnya ada rumusan masalah dari penelitian ini. Yang pertama, bagaimana merancang sistem kendali lampu berbasis IoT yang dapat dikendalikan melalui perangkat Android. Lalu yang kedua, apa saja kendala yang muncul selama pengembangan sistem kendali lampu berbasis IoT dan bagaimana cara mengatasinya. Lalu yang ketiga, bagaimana memastikan sistem pengendalian lampu ini yang berbasis IoT mampu berfungsi secara efektif dan juga stabil dalam berbagai kondisi jaringan. Lalu adapun tujuan penelitian, yang pertama mendesain sistem kendali lampu berbasis IoT yang dapat dikendalikan melalui perangkat Android. Tujuan ini menciptakan sebuah sistem yang mengintegrasikan mikrokontroler, modul Wi-Fi ESP8266, dan aplikasi Android yang dapat mengoperasikan lampu secara praktis dan juga efektif. Lalu yang kedua, menguji dan mengevaluasi kehandalan serta kinerja sistem kendali lampu, terutama dalam hal kestabilan koneksi dan responsivitas. Pengujian dilakukan terhadap kecepatan dan keakuratan pengendalian lampu. Lalu yang ketiga, memberikan solusi praktis terhadap permasalahan pengendalian lampu secara manual yang membutuhkan tenaga dan waktu, serta meningkatkan efisiensi energi listrik. Lalu berikutnya ada manfaat beserta penjelasan pada penelitian. Yang pertama, memudahkan pengguna dalam mengendalikan lampu secara jarak jauh melalui perangkat Android. Sistem ini memungkinkan pengguna untuk menghidupkan dan mematikan lampu tanpa harus berada di dekat saklar. Lalu yang kedua, memberikan solusi praktis dalam pengendalian perangkat listrik berbasis IoT yang dapat diterapkan di berbagai bidang, seperti berbagai aplikasi yang membutuhkan kendali perangkat elektronik. Lalu yang ketiga, meningkatkan pemanfaatan teknologi IoT dalam kehidupan sehari-hari dan mendukung penerapan smart home yang modern. Lalu berikutnya, adapun batasan masalah yang meliputi yang pertama, pengendalian hanya dilakukan melalui aplikasi Android untuk menghidupkan dan mematikan lampu. Sistem ini terbatas pada fungsi tersebut dan tidak mendukung pengaturan intensitas cahaya. Yang kedua, penggunaan sistem terbatas pada kendali jarak dekat dan menengah tergantung kestabilan koneksi Wi-Fi. Jarak jauh atau jaringan yang tidak stabil dapat mempengaruhi respons sistem. Lalu yang berikutnya, tidak termasuk integrasi dengan sistem otomatisasi lain berdasarkan kondisi lingkungan seperti sensor cahaya, sensor gerak, atau pengaturan otomatis. Lalu, metode penelitian pada penelitian ini menggunakan metode pengembangan sistem atau system development method yang mengikuti alur kerja yang terstruktur, mulai dari identifikasi masalah dengan cara menentukan dan merinci masalah yang akan diselesaikan. Lalu yang kedua, studi pustaka
yaitu melakukan kajian terhadap referensi dan sumber-sumber terkait teknologi IoT, microcontroller, modul Wi-Fi ESP8266, serta platform Android yang diperlukan. Lalu yang ketiga, perancangan sistem. Membuat desain awal sistem yang meliputi diagram blok, skematik hardware, flowchart sistem, dan juga skema perangkat lunak. Lalu yang keempat, implementasi dan pengembangan sistem dengan melaksanakan proses pembuatan perangkat keras seperti menghubungkan Arduino ESP8266, relay dan sensor, serta mengembangkan perangkat lunak aplikasi Android. Lalu berikutnya ada pengujian sistem terhadap sistem yang telah dibangun untuk memastikan bahwa sistem berfungsi sesuai dengan tujuan. Lalu yang keenam, analisis dan evaluasi. Secara menyeluruh, jika terdapat kekurangan, akan dilakukan perbaikan dan penyesuaian. Lalu berikut subjek dan juga objek pada penelitian. Yang pertama, subjek dari penelitiannya adalah sistem kendali lampu berbasis IoT menggunakan platform Android dan juga modul Wi-Fi ESP8266. Subjek dari penelitian ini adalah perangkat keras dan perangkat lunak yang dikembangkan. Subjek ini menjadi fokus utama dalam proses perancangan, implementasi, dan pengujian sistem kendali lampu jarak jauh. Lalu yang kedua, objek penelitiannya adalah sistem kendali lampu otomatis yang dikendalikan melalui jaringan internet berbasis IoT yang diintegrasikan dengan aplikasi Android. Objek ini adalah sistem yang mampu mengatur nyala dan mati lampu secara otomatis sesuai jarak yang diatur, serta mampu diakses melalui perangkat Android menggunakan koneksi Wi-Fi. Lalu berikut adalah hasil penelitian. Yang pertama, fungsi sistem berjalan dengan baik. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem kendali lampu berfungsi secara efektif dan juga stabil saat digunakan untuk mengendalikan lampu dari jarak jauh. Lalu yang kedua, kecepatan respon pengendalian lampu. Pengujian kecepatan menunjukkan bahwa waktu yang dibutuhkan pada jarak tergantung dengan kestabilan koneksi internet. Lalu kelebihan yang ketiga, ketersediaan fasilitas kendali jarak jauh. Sistem ini memungkinkan untuk mengendalikan lampu dari jarak jauh menggunakan perangkat Android melalui jaringan Wi-Fi. Lalu kelebihan sistem yang dikembangkan adalah kemudahan kontrol melalui perangkat berbasis Android yang digunakan. Lalu hasil dari kinerja sistem ini dapat ditingkatkan lagi dengan memperbaiki kestabilan koneksi Wi-Fi dan menambah fitur otomatisasi lainnya. Lalu, adapun kelebihan dan juga kekurangan dari penelitian. Yang pertama, kelebihan dari penelitian ini, kemudahan pengendalian melalui smartphone Android, sehingga kontrol perangkat lampu dapat dilakukan dengan mudah dan meningkatkan kenyamanan beserta efisiensi pengguna. Lalu yang kedua, biaya yang terjangkau dan juga efektif. Penggunaan modul ESP8266 murah namun efektif untuk komunikasi internet serta menjadikan sistem ini relatif. Lalu yang ketiga, pengembangan sistem yang mudah. Sistem ini dirancang dengan tampilan yang sederhana dan tidak terlalu rumit sehingga mudah dikembangkan dan ditingkatkan fungsinya. Lalu adapun kekurangan penelitian, yang pertama, ketergantungan terhadap kestabilan Wi-Fi. Jika koneksi internet tidak stabil, kecepatan respon dan keandalan sistem akan menurun yang akan mengganggu operasi pengendalian lampu. Lalu yang kedua, keterbatasan jarak dan kecepatan respon. Pengujian menunjukkan bahwa kecepatan ini tergantung pada kestabilan jaringan yang bisa menjadi kendala untuk pengguna di area luas. Lalu yang ketiga, keterbatasan pengembangan dan fitur tambahan. Walaupun sistem ini cukup efektif, pengembangannya masih memerlukan penambahan fitur lainnya. Lalu berikut adalah rekomendasi untuk penelitian beserta penjelasannya. Yang pertama, pengembangan fungsi kontrol yang lebih kompleks.
Dengan mengintegrasikan fitur pengaturan intensitas dan otomatisasi berbasis sensor, seperti sensor gerak atau cahaya, dapat meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi penggunaan lampu. Lalu yang kedua, penguatan kestabilan dan keamanan jaringan Wi-Fi dengan menggunakan protokol jaringan yang lebih aman dan stabil serta mengoptimalkan penggunaan Wi-Fi yang lebih baik untuk mengurangi gangguan. Lalu yang ketiga, implementasi otomatisasi dan jadwal penghidupan atau mati lampu. Dengan mengintegrasikan sistem otomatisasi berbasis waktu untuk mengatur jadwal hidup dan mati lampu secara otomatis sesuai kebutuhan pengguna. Sekian untuk review yang telah saya rangkum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.